Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita berbicara tentang alur proses produksi multimedia, hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah film pendek yang pernah saya produksi bersama dengan kakak kelas kalian. Yang pertama, praproduksi. Akan sulit sekali kita membuat sebuah film apabila kita tidak membuat atau tidak menyusun sebuah naskah. Agar praproduksi maksimal, maka kita harus membuat naskah. Nah, dalam pembuatan naskah ini, saya biasanya dimulai dengan pembuatan premis atau hasil akhir dari film ini akan seperti apa. Misalkan, premisnya adalah seorang anak biasa saja yang akhirnya menjadi pengusaha sukses. Itu adalah hasil akhirnya, berarti akan menjadi happy ending. Nah, setelah mendapatkan premis, baru kita menentukan plot atau alur cerita dari awal konflik sampai pada akhirnya kita bertemu dengan premis yang kita buat tadi. Selanjutnya, naskah tidak harus berupa dialog. Ya, terkadang kita ingin bercerita hanya dengan menggunakan visual saja. Secara garis besar, naskah dibagi menjadi dua, yaitu screenplay atau skenario, yang kedua multicolumn atau audio video, di mana screenplay digunakan untuk film yang biasanya dialognya banyak, sedangkan multicolumn bagian utamanya itu audio dan video, biasanya digunakan untuk iklan, video edukasi, atau bahkan profile company. Setelah pembuatan naskah, maka selanjutnya kita harus membuat shortlist. Kenapa kita harus membuat shortlist? Shortlist ini akan berfungsi untuk tidak ada shot yang terlewat, terutama untuk kalian yang pikun. Dalam pembuatan shortlist ini sendiri, tidak usah dipersulit. Kalian bisa membuat shortlist ini di memo handphone, atau kalian cukup menggunakan table, nanti menggunakan checklist. Apabila skenario yang akan kamu buat itu tidak bisa diungkapkan dengan shortlist, dengan skenario, dengan naskah, nah ada baiknya kamu membuat yang namanya storyboard. Ya, membuat storyboard, tapi storyboard itu bukan komik. Perlu diingat lagi, storyboard bukan komik. Jadi penggambarannya tidak harus detail, bisa menggunakan stick figure. Yang terpenting adalah frame-nya jelas, pengambilan gambarnya seperti apa juga jelas, dan objek yang ada di dalamnya juga jelas. Oke, bagian yang kedua adalah produksi. Produksi ini akan sangat berhasil apabila di praproduksi kalian juga sangat detail. Ya, harus detail, karena produksi ini adalah menjalankan apa yang sudah ada di praproduksi. Di produksi yang kita butuhkan yang pertama adalah kamera yang kita gunakan. Kamera kita menggunakan kamera apa? Tidak mesti harus menggunakan SLR, tidak mesti menggunakan harus mirrorless, bahkan handphone sekarang pun kamera sudah bagus. Dan itu no problem, nggak masalah. Akan tetapi kita harus tahu kelebihan dengan kekurangan si kamera itu sendiri. Seperti misalkan kita menggunakan handphone, sah-sah saja, tapi handphone lensanya kecil sehingga cahaya yang masuk pun akan sedikit. Jadi, apabila kita menggunakan handphone, maka sebisa mungkin cahayanya harus bagus. Jangan sampai di tempat yang gelap, karena nanti akan noise. Setelah kamera, kamu membutuhkan lighting. Tidak mesti harus menggunakan lighting yang memang untuk video. Jika memang budget terbatas, kamu bisa menggunakan lighting yang alami. Contohnya seperti matahari. Ya, matahari. Kamu harus mencari sudut objek yang benar-benar bagus, sesuai dengan cerita yang akan kamu sampaikan. Yang ketiga, setelah video yang kamu buat bagus, akan lebih bagus lagi, audio yang kamu gunakan juga bagus. Jadi, percuma video yang kamu buat sudah bagus, akan tetapi audionya tidak jelas sama sekali. Untuk membuat audio ini jelas, tidak mesti harus menggunakan shotgun mic, clip-on. Kalau misalkan budget kamu terbatas, kamu bisa menggunakan handphone. Ya, kamu gunakan handphone, dekatkan dengan sumber suara. Atau jika ada dialog, kamu bisa menggunakan headset yang ada mic-nya, lalu dekatkan ke mulut kita, maka hasil suaranya akan lebih bagus. Lalu yang terakhir adalah pelajari teknik kamera movement yang benar, karena dengan teknik yang benar, maka hasil video kamu pun akan menyampaikan pesan yang benar juga. Untuk kamera movement yang bagus, kamu bisa menggunakan tripod. Apabila ada budget lebih, kamu boleh menggunakan gimbal. Tapi apabila tidak mempunyai, kamu bisa menggunakan tripod. Tripod yang kamu pakai, gunakan flat head, supaya kamera movement untuk panning berjalan dengan smooth atau mulus. Oke, bagian yang ketiga, pasca produksi. Nah, pada pasca produksi ini, biasanya saya menekankan pada pengeditan. Nah, pada pengeditan ini, sebenarnya untuk hari ini kita bisa mengedit menggunakan handphone. Tidak masalah sama sekali, karena banyak aplikasi handphone sekarang yang memang sudah canggih. Contohnya seperti KineMaster,
sudah banyak digunakan dan banyak efeknya. Apabila tidak, gunakan aplikasi di laptop atau di komputer yang sesuai dengan spesifikasi. Jadi tidak perlu harus memaksakan aplikasi yang digunakan. Karena sekarang sedang zamannya Adobe Premiere, maka kamu menggunakan Adobe Premiere. Tidak mesti, karena saya rasa aplikasi yang kita gunakan harus sesuai dengan identitas kita sendiri. Kalau laptop kamu speknya pas-pasan, ya kita gunakan editor videonya yang pas-pasan juga. Lalu supaya video kalian bermakna, maka gunakan cut and transition yang tepat supaya video kalian benar-benar dapat feel-nya sehingga orang paham apa yang kalian maksud. Lalu yang terakhir adalah audio atau sound effect. Gunakan dan pakai audio atau sound effect yang memang free. Kalau memang kamu tidak bisa membuat, cari yang free. Karena dengan kamu mendownload atas izin orang lain, maka kamu sama dengan membajak. Nah, itu pengalaman yang saya jalankan bersama dengan kakak kelas kalian yang sudah lulus, dan juga ada beberapa teman kalian, timbuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.